ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Talim yang berbahagia, fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar. Sirrul Asrar, rahasia-rahasia dari yang rahasia ya. Syekh Abdul Qadir Jalani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Memang kitab ini tinggi, tetapi bukan berarti tinggi itu tidak bisa dipelajari. Memang kitab ini mungkin dikatakan orang tinggi, pelik, tapi bukan berarti kita tidak dapat mengambil hikmah. Karena dia baik, berkualitas baik, sedikit pun kita ambil, ya kan? Dia jadi baik. Yang namanya emas, meskipun beratnya hanya 10 gram yang kita ambil, ya kah? Tapi harganya tetap mahal, ya kan? Itu kan? Begitulah maksudnya. Tergantung bagaimana cara kita memandang, melihat, ya. Nah, sekarang cara melihat itu ternyata yang penting, bukan ilmunya. Jadi cara kita memandang. Kitab yang rendah pun kalau cara memandangnya bagus, benar, dia menjadi tinggi. Itulah hakikat dari sebuah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandang kita ilmu ketuhanan, ma'rifatullah, itu berbeda dengan umumnya. Sama tadi itu kata kita, kalau Anda tidak jangan seperti guru-guru agama. Kita di Banjarmasin ada almarhum Guru Juhdianor. Mungkin Sidin suka lucu-lucu. Dulu ada juga Al-Mukarram Guru Bakri ya, Mbah Guru Bakri. Beliau lucu-lucu. Wah, aku kalau jujur tidak suka aja dengan lucu-lucu Sidin ini, apalagi agak sedikit ini. Jangan, itu kita melihat lahir. Coba kalau kita perhatikan hati beliau itu apa kira-kira? Apa yang dipikiran mereka itu? Apa kira-kira waktu ceramah itu? Ingin menggembirakan jamaah. Itu contoh hati orang sehat, hati orang bersih, ingin menyenangkan hati orang. Karena terlalu sulit sesuatu itu lebih baik digembirakan orang dulu, yalah. Nah, jadi itu sama kita kalau terlalu serius, kalau lagi belum lucu kita. Ingat lagi kisah lucu. Nah, yalah. Nah, ya kita bacakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jalani bisa memiliki kesadaran kita kembali ke fitrah yang suci. Bahasa lainnya watanul asli atau negeri asal, itu fitrah suci. Jadi sebenarnya tubuh kita, diri kita ini ada ruh. Ruh kita ini selama hidup kita ini selama ini terpengaruh oleh jasad kita. Nih jasad tubuh kita nih, terpengaruh oleh jasad nih. Begitu terpengaruh oleh jasad ini, akhirnya kita cinta dunia. Ruh kita juga ikut cinta dunia. Tahu yang namanya kue atau ayam Kentucky itu nyaman, enak. Akhirnya kita terbayang-bayang dengan Kentucky. Tahu habis bebini sekali. Jaka tahu udah jar sebelum abahku udah bebini nih jar. Sebelum abah aja bebini ya kah? Nah, merasanya nyaman. Itulah jasadiyah. Itu namanya ruh yang cenderung bersifat jasmaniyah atau jasadiyah. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Jalani kembali kamu kepada ruwani kamu, yaitu alam ruh diri kamu, ruwani namanya, makam ruh ruwani. Di situ kamu akan menemukan fitrah dirimu yang suci. Nah, itu penting. Utama itu. Nah, sekarang bagaimana itu? Nah, fitrah. Ketahuilah kata beliau. Fajami'ul anbiya alaihi salatu wassalam ja'uhu fid dunya wa jahabu ilal akhirah. Ketahuilah, semua para nabi-nabi itu, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh fid dunya, mereka itu datang ke dunia diturunkan Allah semata-mata mengajak manusia untuk kepada akhirat, yaitu yang disebut ya dengan at-tanbih, dijalikat tanbih. Itulah mereka memberikan nasihat dan ilmu-ilmu yang mendalam kepada manusia. Wa yazkur minhum watanul asli wa yarji'u wa yustaku ilaihi wa yusalli ila alamil asli. Mereka mengajarkan kepada manusia tazkiratan, mengingatkan, memberikan agar kita manusia ini sadar sesadarnya untuk kembali kepada hakikat yang sesungguhnya dari kehidupan ini,
Itulah adalah an-nubuwah, kenabian, ila ruhil azamil Muhammadi khatimul anbiya alaihi wa abdalu salati wassalam wa akmali tahiyyati wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Parsalallahu lahu ta'ala ilaha ula innasil ghafilin liyuftiha ain basyariyatihim. Apa? Maka agar mereka kembali kepada hakikat dirinya asal. Hakikat dirinya asal itu yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah, bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang sempurna, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia ini disayang oleh Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam, sungguh kami muliakan keturunan semua Nabi Adam. Artinya apa? Kita ini mulia. Kenapa sekarang kita tidak mulia? Maka para nabi itu diturunkan agar kita menjadi mulia. Diadakan Allah syariat agama ini supaya kita kembali menjadi mulia. Bukan kita perhatikan peraturannya, terlalu banyak Anda menghafal. Jadi ilmu syariat johir itu terlalu banyak dihafal, mengakibatkan kita lupa kepada tujuannya. Contoh, sebelum pian belajar kendaraan disuruh oleh Pak Polisi, maaf ada Pak Polisi lah, menghafal lalu lintas. Kayak Pak, bila nanti naik jembatan lihat ini rambu-rambu ini, bila ini ada ini, macam-macam tuh, sampai bukunya tebal, ya lah, dihafali. Terpakai lah semuanya tuh, karena terpakai. Buku TV tuh, buku panduan membuka TV, pian pakailah, hah, ya kah? Maksudnya ambillah di dalam agama itu yang perlu-perlu bagi pian. Nang wajib-wajibnya aja Bang Bil. Nah, sunat tahu sudah tahu tuh sudah. Sekarang perhatian pian adalah kepada isi syariat itu apa. Nah, isi syariat itu apa? Isi syariat itu ialah mengembalikan diri kita kepada fitrah suci. Duduk kita di fitrah suci. Nama fitrah suci itu oleh Syekh Abdul Qadir Jalani disebut dengan Nur Muhammad. Nah, ruh Muhammad, ruhul alam, ruh Muhammad. Kalau orang itu sempurna, kembali dia menjadi ruh Muhammad. Nah, itu kisahnya Simtud Durar tuh banyak lah tentang ruh Muhammad, ya lah. Nah, tentang Nur Muhammad. Nah, itu yang dimaksud Syekh. Karena kita penjelasan lah, kita tadi sudah. Maka Allah pun mengutus kepada mereka itu, yaitu para nabi itu, kepada manusia yang gopil, yang lalai itu, supaya membukakan ain basirah mereka. Ain basirah itu hati nurani Anda. Jadi hati nurani kita itu adalah basirah. Nah, sekarang nanti bagaimana kita hidup menggunakan hati nurani. Jangan lagi banyak menggunakan ini. Cuma kalau bawa bengkelan tetap aja pangan, apa pakai akal. Pakai akal. Bengkel-bengkel misalnya pakai akal. Jangan pakai hati nurani, haroto. Ada kisah orang mogok, mogok di hati, mogok hidup. Habis itu di hati apa jadi mobilnya? Kalinya mobil bannya bocor. Dah, ada pas rumah sakit jiwa di nih kan di mana di kilometer berapa tuh pas itu naung baik-baik ya. Rupanya banyak orang gila nih di situ kan keluyuran. Dah baiki kan pacul lepas bannya, habis itu diambil apa? Ban serep dan udah ini ada kah? Dan apa Isamin ada nah. Ban serep habis itu di kalau dipasang rupanya asik memasang baut-bautnya itu jatuh ke 4 bijinya ke dalam got. Gotnya dalam sungai deras lagi. Mau malak ambil nak mengambil kan kalau kamu memasang ban nih bautnya ada berapa? 4 kelak uran. Soalnya ada orang gila situ lewat. Hah, siapa ikam nih aja? Aku orang gila di sini aja. Tahu aja orang. Kenapa aja? Orang gila bisa mesti bertakun. Apa aja nih di lingkungan orang gila kan? Ini lepas bautnya ini Jusidin. Masuk ke got, itu aja ngalih lah jar. Orang gila nih. Lepas tuh baut pian nang ban yang sebelah kiri di belakang masukkan di sini, datang ke toko orang jualan baut,
beli kena baut situ sempat aja pian membawa kena ke sana aja jorang gila nih bujur jual aja Rana. Ih ya kalah bujur jual bawa teh ambil baut pasang kawainya kan tiga kawa aja jadi tiga aja lagi sisanya kan wah pintar benar ikam ini aja sih din hidup ya mobil jalan wah udah sebujur kawa aja sih din kawa adang dulu ikam ini gila lah tapi ikam kawa manu nih memadahkan memberi solusi loh aku nih nah kenapa jadi bisa nah ulun nih Pak jadi orang gila nih karena sinting aja Pak kada bungol kada Pak aja kan ada bungol kada ulun aja sinting madahkan sini nih bungol berarti lah nah kayak apa tuh memandang atau itu menggunakan akal itu tidak termasuk di basirah. Makanya tidak heran nanti ada orang gila tapi dia sholat. Baru sholat dia nah, tapi sidin gila, tapi begitu sholat. Ada lagi orang gila mungkin Anda pernah temukan dia masih berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah katanya. Itu berarti basirahnya masih hidup itu. Basirahnya masih. Nah, sekarang mulailah nanti di rumah berzikir dengan gunakan ain basirah. Karena ain basirah kita inilah menjadi tujuan agama. Jadi sebiji Al-Quran itu adanya di ain basirah kita ada. Kalau bapak-bapak ingin belajar Al-Quran, belajar memahami Nabi, gunakan basirah, jangan sekedar menggunakan akal. Akal ini membantu aja, menunjulakan aja bahasa Banjar, mendorong-dorong akan aja, mendorong akan. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan. Sebenarnya agama itu satu saja, ialah agar terbukanya ain basirah dirimu. Jadi agama yang diajarkan agama itu untuk membuka ain basirah kita. Wa yad'uhum ilallahi ta'ala wisalahu, yaitu menyampaikan dirimu kepada Allah Subhanahu. Satu-satunya cara kita sampai kepada Allah itu menggunakan basirah, yaitu kembali dengan cara-cara fitrah kita asal, fitrah Nur Muhammad, fitrah Ruh Muhammad. Nggak usah dipahami gimana tuh Nur Muhammad, Ruh Muhammad tuh nanti aja gampang aja. Yang penting dulu fitrah suci itu adalah Nur Muhammad namanya. Nah, Nur yang terpuji artinya. Nur Muhammad itu artinya Nur yang hakikat sejak kemanusiaan. Sehingga Allah melabelkan langsung diri Nabi Muhammad SAW sebagai perwujudan dari yang aslinya Nur Muhammad yang minggu kemarin kita sampaikan itu diciptakan sebelum alam semesta ini sudah ada makhluk bernama Nur. Nah, ruh kita ini bagian daripada ruh Muhammad itu. Jangan kita gunakan ruh kita ini untuk kesenangan duniawi. Kembalilah diri kita kepada ruh kita yang sesungguhnya. Kembalikan ruh kita ini kepada porsi dirinya aslinya, yaitu ruh Muhammad. Nah itu tuh duduk nang jorang di Nur Muhammad tuh, ya lah pernah dengar lah, pernah dengar kelak. Nah aku belajaran Nur Muhammadnya, itu diantaranya pelajaran Nur Muhammad. Nah ini langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lain dari nang kitab berencong misalnya. Kalau kitab berencong itu kan bagus juga, cuma kitab berencong aslinya tidak diketemukan. Masing-masing orang mengklaim ya, kata yang satu ini kitab, kata yang satu ini kitab itu. Yalah. Nah, ini aslinya kitab Syekh Abdul Qadir Jailani tentang Nur Muhammad. Allah berfirman ujar sidin. Nah, waliqa jamalihi, dan untuk bertemu tentang bagaimana melihat keindahan Allah. Pian bisa melihat keindahan Allah itu hanya dengan mata Nur Muhammad, dengan basirah. Kalau tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Makanya para nabi itu tidak bisa ke Sidratul Muntaha. Siapa yang bisa? Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, harus Anda silah itu artinya terhubung dengan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah sampai seseorang ke makom yang termulia di sisi Allah tanpa melewati silah Nabi Muhammad, atau bahasa lainnya Nur Muhammad. Nah itu rahasianya dulu. Makanya ulun suruh bermimpi lo Nabi lah. Cuma bermimpi ini susah disengaja ya lah, tidak bisa disengaja. Dia akan datang sendiri. Tapi dengan mendengar ini insya Allah mudah pian. Nanti insya Allah bermimpi dengan Nabi. Mungkin minggu depan ada, kemarin seminggu yang lewat kah ada sudah yang ulun bermimpi lo Nabi Muhammad, alhamdulillah aja. Nah, alhamdulillah. Setelah mengisahkan ini, mendengar ini tadi tuh,
Makanya bila membaca salawat ini sedikit rahasia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina lah, jangan kada pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tambahi di dalam hati boleh. Quds biyadi, Quds biyadi ya Rasulullah. Quds kok zal, Quds biyadi ya Rasulallahi. Jangan ya Rasulullahi, ya Rasulallahi. Ambil diriku ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Misalnya membaca 100 kali kah? Ya Quds biyadi ya Rasulullah. Dan memimpin Nabi Muhammad pian cepat. Dan mursid kita yang paling utama, maha gurunya mursid itu paham lah pian, pembimbing rohaniah, pembimbing batin kita adalah Nabi Muhammad. Saluran sidin ya saya Abdul Qadir Jalani, ulama-ulama itu saluran, paham saluran TV. Nah, ada TVRI, ada apa lagi? Ada CCTV, ada apa lagi? Itu saluran namanya. Nah, ulun membacakan saya Abdul Qadir Jalani ini mau anukan saluran supaya terhubung dengan Nabi Muhammad. Nih kitab sidin yang dikisahkan. Nah, paham tuh saya Abdul Qadir Jalani mendoakan juga kan? Mendoakan supaya kita bermimpi dengan Nabi Muhammad. Oh, di mana tahu? Ada hadisnya. Inna auliya Allah wa anbiya wal mursalin, para aulia Allah dan para nabi-nabi itu yusalluna fi kuburihim. Mereka berdoa kepada Allah, bermunajat terus-menerus di kubur mereka. Makanya ada di dalam hadis Nabi, bila di padang luas, di keadaan tertentu kita tidak ada orang, kita bermasalah itu di padang orang gila, ada apa itu? Kalau digunakan ilmu ini, itu sah. Ya ibadallah, agisuni. Wahai hamba-hamba Allah, tolong aku. Nah, ya saya Abdul Qadir Jalani, agisuni, tolong aku, boleh? Padang luas kah Janabi bila di padang luas, Palatin, padang luas, panggil. Ya ibadallah. Nguratan munjun bangsa raja, untuk munjun kada sing dapatan, orang kada juga. Ya ibadallah, ya rijalallah, ada kala dikasih dah adalah ibadallah, rijalallah, agisuna bifadlillah, ya kah? Nah, wahai hamba-hamba Allah, apa lagi? Wahai rijal Allah, hamba-hamba Allah yang diberikan Tuhan kemampuan, jalallah, agisuna, tolonglah kami dengan keutamaan dari Allah. Datang pian. Kena cobai. Nah, cobai. Pecah ban kah? Kena cobai. Lah, jangan orang gila datang. Nah, itu begayanlah. Allah berfirman, "Kul hajihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah." Maka ikutilah kepada Allah, atau mintalah atau jalanlah kepada Allah, ala basyiratin, atas jalan hati nurani. Nah, kul, katakan wahai Muhammad, kul haji, wahai sekalian umat, kul hajihi, katakan inilah sabili, jalanku, ujar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpender, disuruh Tuhan. Nah, ad'u ilallah, ikutilah aku jisidin, ala basyiratin, ana wa manit taba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Nah, makanya bertabiah kepada Nabi Muhammad. Makanya ada pelajaran Nur Muhammad itu supaya tabiah kita, ruh kita kepada Nabi. Kalau agama yang jahir, yang namanya mengikuti Nabi itu kan mengikuti sunnah sidin. Padahal semua syariat yang kita laksanakan itu sudah sunnah Nabi itu semuanya. Sembahyang, sholat. Andaikan Nabi tidak mengajarkan sholat, bisalah kita semuanya sembahyang? Nggak bisa. Apalagi puasa, andaikan Nabi tidak mengajarkan, bisalah kita puasa? Nggak bisa. Apalagi terusakannya lagi, sampai kemana kah? Naik haji dan sebagainya, tidak bisa kita. Karena itu, maka itulah silah. Nah, silah menghubungkan antara jasad dan roh, itulah kita mau disuruh membaca salawat. Yang ruhnya, itulah kisah tentang Nur Muhammad. Yang Agam, nah, paham Agam? Ini Agam sedang bersedih, istrinya meninggal dunia. Agam lah, kada lalangkahi mayat kelak malam, kada kelak. Ini ada kisah orang tongot mbah meninggal bininya. Kai tuha,
hadangi dulu ya, jangan diangkat. Kenapa aku anak melangkahi mayat? Kenapa jadi melangkahi mayat? Karena bini ulun berpesan. Kenapa pesan? Anu jar, bila ikam hendak babini, abahnya langkahi mayatku dulu ya. Jadi aku hendak melangkahi mayatnya dulu ya. Iya, alhamdulillah. Harusah kayak itu gam lah. Ada kayak itu lah gam. Harusah memikirkan babini gamai. Pikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lah. Nah, pikirkan bagaimana kita supaya kita. Nah, bila agam dekat dengan Allah, berkhidmat kepada Allah, apalagi bermimpi dengan Nabi, oh bagus banget tuh sudah. Maka insya Allah nanti agam kawan mengajak istrinya masuk ke dalam surga. Nah itu janji Nabi. Orang yang dekat dengan Allah itu kawan mengajak orang lain masuk surga, mengajak bini pian, mengajak anak pian. Banyak itu dalam hadis Nabi. Bahkan seorang mukmin bisa mendoakan orang mukmin lainnya yang masuk neraka. Ya Allah, keluarkan dia dari api neraka. Nanti lihat, perhatikan dalam hadis qudsi. Nah, dengan memahami ini adalah inti agama. Ruh kita punya silah. Silah itu apa tadi itu? Sambungan telepon lah kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut dengan sambungan namanya. Sambungan itu namanya Ruh Muhammad. Maka aku manittaba'ani, yang bersama orang yang tersilah. At-tabi'u itu mutabi itu artinya orang yang mengikuti. Jadi kita ini mutabi kepada Nabi, supaya mutabi di alam ruh punya kesadaran kita, ruh kita ini harus tersambung kepada ruh Muhammad, atau ruh Nabi Muhammad SAW tersambung dengan ruh Nabi Muhammad. Sambungan itu namanya Ruh Muhammad. Nah, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani memberi agar kita sadar betul-betul tentang Ruh Muhammad. Wal basirah ainur ruh. Basirah itu disebutlah dia dengan ain ruh, matanya ruh kita. Karena itu ketika kita sudah muraqabah itu apa? Merasa diawasi Allah. Muraqabah dalam ilmu tasawuf namanya, dalam ilmu ma'rifatullah namanya muraqabah, merasa diawasi Allah. Sudah hari-hari kita lakukan jarak, berarti kita menggilas-gilas terus ain basirah kita. Nah, ain basirah kita nih bahalus, apa aja orang? Kayak permata tuh digosok terus jadi apa ya? Mengkilat. Bilanya mengkilat kena, ya sudah kena tahubungnya dengan cerminnya, kelihatan pantulannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yalah. Nah, itu yang dimaksudkan, langsungnya tertuju, kada kasat mata lagi. Nah, mudah-mudahan paham. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan disitulah yang disebut orang dengan makom para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka hidup, berdiri mereka, hidup mereka di makam puat, atau di makam yang disebut dengan ain ruh atau ain basirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.